saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hendak balap liar di Jalan Andi Pangerang Petarani, Kota Makassar. 5 motor disita polisi. Polisi sita 2 ton BBM jenis solar subsidi yang disimpan di dalam puluhan jerigen di Kabupaten Pangkep. Area parkir kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar terbakar. Kita awali berita hari ini. 5 unit motor hendak melakukan balap liar di Jalan Andi Pangerang Petarani, Kota Makassar disita polisi. Polisi menggelar razia balap liar karena aksi ini membahayakan pengendara lain dan meresahkan warga. Inilah aksi balap liar yang dilakukan oleh sekelompok pemuda di Jalan Andi Pangerang Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Sabtu malam lalu. Para pemuda yang memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi ini saling adu balap tanpa menghiraukan pengendara lain yang melintas. Satreskrim Polsek Panakukang langsung melakukan patroli di sekitar lokasi. Hasilnya, 5 unit motor yang sudah dimodifikasi dan siap adu balap ini disita. Polisi juga menahan salah satu pemotor yang diduga akan ikut balap liar. Kalau saya habis kami apa kau minum? Donat. Minum baru kau balap-balap. Barang-barang. Jadi terkait aksi maraknya balap liar di Kota Makassar di Jalan Andi Petarani, kami dari tim Resmo Polsek Panakukang melakukan patroli malam dan berhasil mendapati sekelompok pemuda yang hendak akan melaksanakan aksi balap liar. Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan identitas kendaraan dan dari hasil pemeriksaan ada beberapa tidak memiliki identitas kendaraan. Selanjutnya, kelima unit motor yang tidak dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor serta tidak sesuai standar pabrik langsung diserahkan ke bagian unit lalu lintas untuk dilakukan proses tilang. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. 2 siswa di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep terlibat perkelahian. Diduga keributan ini terjadi karena senggolan bahu. Kejadian ini pun berujung laporan polisi. Rekaman video berdurasi 19 detik yang beredar memperlihatkan perkelahian antar 2 siswa laki-laki di tepi jalan Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep pada Sabtu pekan lalu. Perkelahian ini pun sempat menjadi tontonan pelajar lain. Setelah berapa lama, setelah salah satu terpojok kemudian dilerai oleh pelajar lain. Kedua pelajar tersebut diduga merupakan siswa SMK kelas 1 di salah satu SMK di Pangkep. Buntut dari perkelahian ini, salah satu orang tua siswa akhirnya melapor ke polisi. Diduga keributan ini berawal dari senggolan bahu antar pelapor dan terlapor, hingga akhirnya terjadi keributan di luar sekolah. Saat ini kedua pihak sudah dimintai keterangan di Mapolres Pangkep. Keterangannya korban bahwa pada hari Jumat itu sekitar tanggal 1 Agustus sekitar jam 1 siang, korban dengan pelaku ini berpapasan, kemudian pelaku menyenggol korban dengan menggunakan bahu kanan. Nah, setelah itu pelaku masuk di kelas, didatangi oleh korban dan menanyakan apa maksudnya untuk seperti itu. Keluar dari sekolah pada saat ditelepon karena penyampaiannya bahwa diajak berkelahi. Nah, sampai di depan sekolah, baru di atas motornya pelaku ini langsung mendatangi korban dan langsung melakukan pemukulan, sehingga terjadilah di situ seperti yang terjadi di yang dalam video itu yang viral. Kasus perkelahian antar pelajar ini masih dalam penanganan Polres Pangkep. Diharapkan agar kejadian serupa tak terulang kembali. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Seorang pria di Kota Makassar ditangkap polisi karena membawa kabur anak perempuan di bawah umur. Pelaku membujuk korban dengan alasan diajak jalan-jalan ke sejumlah kota.
Pria berinisial MRA ini ditangkap polisi unit Jatanras Polrestabes Makassar setelah membawa kabur siswa SMA berusia 15 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah adanya laporan salah satu siswa berinisial N tak kunjung pulang ke rumah. Pelaku tak lain adalah ayah teman korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku bertemu korban karena sering main dengan anak dari pelaku. Berdalih akan mengajak berwisata keliling kota, korban akhirnya dibawa pelaku keluar kota termasuk ke Kendari dan Jakarta. Bahkan korban juga disembunyikan di salah satu hotel di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar hingga akhirnya ditemukan polisi. Saat dikonfirmasi pada Rabu malam, polisi membenarkan penangkapan tersebut. Pelaku telah ditahan di Mapolrestabes Makassar, sementara korban masih dalam pendampingan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dibantu dengan trauma healing UPTD PPA Pemerintah Kota Makassar. Memang telah diamankan salah satu terduga pelaku dengan kasus membawa lari perempuan anak di bawah umur. Untuk kronologis kejadian dan laporannya kapan? Jadi berawal, jadi terduga pelaku ini terduga pelaku bersama korban ini berteman satu sekolah. Kemudian karena seringnya terduga pelaku mengantar anaknya ke rumah korban sehingga di situ terjadi perkenalan. Kemudian dengan bujuk rayu terduga pelaku ini dia membawa lari anak perempuan tersebut ke beberapa kota termasuk di Jakarta, Kendari, kemudian beberapa kota-kota lain dan alasan untuk diajak jalan-jalan. Hingga kini MRA masih ditahan dan tengah menjalani proses penyidikan. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. 2 ton bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang disimpan di dalam puluhan jerigen di Kabupaten Pangkep disita polisi. Solar ini diduga dikumpulkan pelaku dengan memanfaatkan barcode dump truck lalu memindahkan ke dalam jerigen. Puluhan jerigen yang berisi solar bersubsidi ini ditemukan di teras rumah seorang warga berinisial SM di Dusun Sambau, Desa Padang Lampe, Kabupaten Pangkep. Total polisi menyita 69 jerigen berkapasitas 30 liter atau setara dengan 2 ton solar. Polisi terpaksa menyita solar ini karena pemiliknya memperoleh dengan cara yang tidak tepat. Modusnya, pelaku yang tidak membeli dengan benar namun menggunakan mobil dump truck. Usai membeli dengan kode batang truk di SPBU, pemiliknya lalu memindahkan solar dari tangki mobil dump truck ke dalam jerigen. Dan pemindahan tersebut dilakukan setiap kali membeli hingga terkumpul 69 jerigen. Yang bersangkutan menyimpan BBM jenis solar sebanyak 69 jerigen atau kurang lebih 2 ton. Di mana setelah kami lakukan interogasi terhadap yang bersangkutan bahwa BBM jenis solar tersebut didapat dari SPBU. Kebetulan yang bersangkutan itu mempunyai mobil dump truck yang punya barcode. Jadi setelah dia mengambil dari SPBU, kemudian dia pindahkan ke dalam jerigen. Sementara pihak desa mengatakan tidak mengetahui adanya penampungan BBM ini karena pembelian BBM ini tidak menggunakan kode batang untuk pertanian. Dia mengelola itu mobil pasang gitu, ada beberapa mobil pasang kini ada 2. Dia milik sendiri, dia pergunakan solar untuk kebutuhan mobilnya. Biasanya kan Pak kalau untuk pertanian begitu memiliki izin Pak. Apakah warga ini ada izin Pak untuk? Kalau untuk sementara kali ya izinnya dari untuk pengambilan solar dia memakai barcode mobil, artinya dia tidak melalui surat keterangan dari desa untuk pengambilan solar. Seluruh barang bukti, puluhan jerigen solar dan 1 unit dump truck disita. Polisi juga memeriksa pemilik BBM bersubsidi untuk mendalami kasus dan memastikan perbuatannya sesuai dengan peraturan. Petugas polisi juga sudah berkoordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas untuk mendalami alasan penggunaan BBM yang diakui pelaku untuk keperluan mesin pemotong padi. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep.